Shalom saudara, ada seorang wanita yang sangat luar biasa yang pernah hidup di dunia, namanya Lady Di. Ibu-ibu pasti tahu yang namanya Princess Diana atau Lady Di. Dia punya ungkapan yang luar biasa yang berkata, family is the most important thing in the world. Dia mengatakan keluarga adalah hal yang paling penting di dalam dunia ini. Dia tidak mengatakan tentang kecantikannya, karena Lady Di dikenal sebagai seorang wanita yang trendsetter pada waktu itu. Jadi waktu almarhumah ini masih hidup, gaya rambutnya ditiru oleh ibu-ibu seluruh dunia. Ya, jadi ibu-ibu semua punya gaya rambut seperti Lady Di. Tapi dia mengatakan bahwa hal yang paling penting di dalam dunia bukan kecantikannya, bukan ketenarannya, bukan popularitasnya, tapi adalah keluarganya. Memang kita ketahui Lady Di punya masalah besar dengan keluarga, pernikahannya dengan Pangeran Charles tidak berhasil, dan dia juga punya masalah sakit penyakit yang katanya disebabkan oleh stres yang dialami dalam kehidupannya. Saudara-saudara, setuju sekali bahwa keluarga adalah hal yang paling penting di dalam dunia. Sehingga seorang wanita pengusaha yang bernama Mary Kay Ash mengatakan begini, dalam bisnisnya nomor satu adalah Tuhan, nomor dua adalah keluarga, dan yang ketiga adalah bisnis yang namanya Mary Kay Cosmetics. Dia adalah seorang perempuan yang paling berpengaruh dalam dunia bisnis di Amerika Serikat beberapa tahun yang lampau. Tapi dia mengatakan bahwa namanya bisnisnya itu bukan hal yang paling utama dibandingkan dengan yang keluarga. Tuhan nomor satu, nomor dua adalah keluarga, dan nomor tiga adalah bisnis. Di Amerika Serikat pernah disurvei 2 orang yang pernah hidup. Saya sering kali memberikan kesaksian ini. Yang pertama ada namanya Jonathan Edwards. Ini seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Yang kedua adalah Max Jukes, seorang penjahat. Seorang yang gak percaya sama Tuhan. Jonathan Edwards keturunannya diberkati Tuhan. Bahkan salah satu keturunannya menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Tapi Max Jukes keturunannya adalah apa? Penjahat, perampok, bahkan katanya keturunan perempuan yang separuh jadi pekerja seks komersial. Saudara-saudara, seorang wanita yang terkenal di Amerika Serikat, ibu negara namanya Barbara Bush. Ini adalah istri dari Presiden George Bush Senior. Mengatakan begini, your success as family, our success as a nation depends not on what happens inside the White House. White House adalah kantor Presiden Amerika Serikat. But on what happens inside your house. Sukses kita sebagai keluarga, sukses kita sebagai sebuah bangsa, tergantungnya bukan kepada yang namanya White House, tapi dalam keluarga. Sebuah statement yang luar biasa. Kenapa? Karena West Stafford pernah berkata begini, seseorang anak yang dirubah, one changed child eventually changes a family. Seorang anak yang dirubah akan merubah keluarganya. A changed family will influence change in its church. Sebuah keluarga yang dirubah akan merubah gerejanya. Yang namanya gereja, enough change churches will transform a community. Gereja-gereja yang berubah akan mengubah komunitasnya. A change communities, change regions. Yang namanya komunitas yang berubah akan mengubah satu bagian negara. Regions, change regions will in time change an entire nation. Sebuah wilayah yang dirubah akan mengubah semua bangsa. Pemazmur berkata begini dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nyanyian ziarah. Ini bukan nyanyian di kuburan. Ini nyanyian pada waktu mereka beribadah di Yerusalem. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti itu dengan pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang keluarga, dari mana dimulainya? Dimulai dari sikap yang takut akan Tuhan. Dimulai oleh seorang suami kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Orang tua yang takut akan Tuhan akan melahirkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti tadi saya gambarkan Pendeta Jonathan Edwards dengan Max Jukes, seorang penjahat. Saudara-saudara, mari kita bangun sebuah keluarga yang betul-betul takut akan Tuhan. Itu dimulai dari mana? Dimulai dari kita. Mari kita berdoa. Jadikan yang namanya keluarga adalah sebuah bagian pembinaan iman kita. Saya selalu mengkontraskan pendidikan iman itu bukan di gereja. Pendidikan iman itu bukan di sekolah teologi, tapi pendidikan iman itu dalam keluarga. Mari kita jadi orang tua yang mendidik anak cucu kita takut akan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu sekalian, bulan ini sebenarnya adalah bulan keluarga di Gereja Betel Indonesia.
Makanya pada tanggal 27 Juni saya dengan istri khusus menyampaikan dalam ibadah FWS, Faithful Women Service. Ini ibadah khusus buat suami istri. Jadi FWS itu biasanya buat ibu-ibu, tapi sekarang nanti tanggal 27 Juni ini jam 10 pagi melalui channel YouTube GB Ebenezer Official, saya dengan istri akan sharing firman Tuhan supaya suami istri membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Seperti pemazmur tadi katakan, sehingga anak cucu kita perkasa di atas muka bumi ini, diberkati Tuhan. Temanya adalah we are in the same boat. Bagaimana kita menghadapi tantangan dalam situasi seperti ini. Harus suami istri sama-sama harus kuat, sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari Minggu nanti tanggal 28 Juni 3 ibadah. Nanti Ibu Feba Afan akan bersaksi. Jadi Pak Feba Afan bersama dengan keluarga menghadapi tantangan persoalan yang sekarang kita hadapi, yaitu pandemi virus corona. Jadi Pak Henry suaminya Bu Feba dan Bu Feba itu kena virus corona. Bagaimana kesaksiannya? Jadi saya singgung soal we are in the same boat. Bagaimana Pak Hendrik dengan Ibu Feba Afan berjuang mengatasi tantangan pandemi virus corona yang terpapar dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka mengalami mujizat Tuhan. 3 ibadah. Bapak Ibu sekalian, 7.30, jam 10, jam 5 sore di channel GB Ebenezer Official. Ada kesaksian khusus, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Nanti Ibu Feba akan memberikan kesaksian yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nanti punya ibadah pada hari Minggu, ada ibadah EHK jam 9. Ya, jam 9. Jadi saya selalu katakan buat orang tua, ya anak-anak kita tetap ibadah. Jadi EHK tetap punya ibadah jam 9 pagi, ya, dan jam 3 sore itu Master Plan Youth, orang-orang muda. Ya, ada ibadah khusus yang gayanya betul-betul cocok buat orang-orang muda. Jadi hari Minggu nanti tanggal 28 Juni kita ada 3 ibadah, 7.30, jam 10 dan jam 5 sore. Bapak Ibu sekalian, kita belum beribadah di gedung gereja. Rencananya akan bulan Juli, tetapi kita masih berdoa dan masih bergumul. Kita harus akui angka penularan di Jakarta, penularan virus corona itu masih tinggi. Jadi kami masih berdoa dan berdoalah saudara, supaya hikmat Tuhan yang membuat kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap melakukan protokol kesehatan. Ya, kalau kita harus keluar dan bekerja, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan dengan sabun selama 20 detik, dan jangan lupa ya tetap pakai masker ya. Gitu. Saya tunjukkan pakai masker yang beneran ya. Saya berapa kali tunjukin. Ini kok jadi susah. Nah, ini dia ya. Pakai masker jangan begini. Banyak orang tuh hidungnya kelihatan, jangan ya. Harus lengkap seperti begini ya. Pakai masker, ikuti protokol kesehatan, pasti Bapak Ibu sekalian tetap ya diberkati Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Shalom.